Shalom, damai di hati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah Ia limpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan syukur untuk kemuliaan nama-Nya dalam kita beribadah di saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan di hari yang baru ini yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami pun mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, tuntun bimbinglah kami dalam persekutuan kami, memuji membesarkan nama-Mu dengan firman yang kami baca kami dengar, kiranya akan senantiasa menjadi kekuatan yang baru untuk kami jalani dalam kehidupan ini. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-17. 1 Korintus 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia." Demikianlah firman Tuhan, dan tema perenungan kita di saat ini adalah memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memberitakan Injil adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para pengikutnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dunia adalah sebagai alamat pemberitaan Injil, bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada segala makhluk. Dan di tengah-tengah perpecahan jemaat dan terjadinya kelompok-kelompok dalam jemaat, di mana setiap orang di Korintus telah salah fokus kehidupannya di dalam Kristus. Rasul Paulus mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadikan dirinya sebagai alatnya dan mengutusnya bukan untuk membaptis orang-orang. Tuhan menjadikan Paulus sebagai alatnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Bagi Paulus, setiap orang yang dipakainya selalu diperlengkapi dengan berbagai karunia, dan karunia-karunia itu saling menopang satu dengan yang lain. Seperti ungkapannya dalam 1 Korintus 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-9, dikatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sinergitas dalam pelayanan sangatlah penting, supaya dapat saling menghargai setiap porsi dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing orang. Seperti Paulus, ia menyadari bahwa ia ada pada porsi yang Tuhan berikan kepadanya sebagai pemberita Injil. Karena itu Paulus sebagai rasul memberitakan Injil secara teliti, tepat, dan benar kepada seluruh jemaat, dan bukan untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Dan firman Tuhan kita saat ini menegaskan bahwa keselamatan yang telah kita peroleh dari Kristus tidak akan menjadi sia-sia apabila kita tidak lupa untuk memberitakan Injil di dalam hidup kita. Pemberitaan Injil menggambarkan ucapan syukur atas keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Pemberitaan Injil merupakan pernyataan keyakinan kita atas Injil, dan pemberitaan Injil merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Namun pemberitaan Injil bukan hanya dapat dilakukan dengan perkataan semata-mata, tetapi juga harus diikuti dengan keteladanan, dengan hikmat perkataan yang kita lakukan secara nyata di dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita kembali fokus untuk kehidupan kita, menjadikan diri kita sebagai teladan di dalam Kristus, sehingga kita dapat melakukan dan terpanggil untuk selalu memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung Kristus, dan biarlah itu akan selalu juga menjadi gaya hidup kita setiap hari.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menikmati hari yang baru pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Sehat kuat kami boleh nikmati di hari ini. Dan kami bersyukur ketika kami telah dituntun, diberkati dengan sebuah kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar. Biarlah kami pun akan selalu melakukan kehidupan kami untuk benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberitakan Injil dimanapun kami pergi dan berada, sehingga kami dimampukan untuk bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk keluarga kami, tetapi juga dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah untuk seluruh langkah kehidupan kami, itu semuanya ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua, baik seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, dari kolom 1 hingga kolom 33, seluruh perangkat pelayanan yang ada, bahkan kami semua yang juga di luar jemaat Gemim Bukit Moria Rike, yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga. Tuhan berkatilah juga akan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, aktivitas, pendidikan, usaha. Biarlah semuanya itu ada dalam penyertaan Tuhan, diberkati, dibimbinglah kami, sehingga kami dimampukan menjalani tanggung jawab kami dengan segala baik. Dan kami juga tetap senantiasa mau dalam doa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam gumul sakit, ada dalam pergumulan masalah, dirundung duka cita, bahkan bagi mereka yang sementara juga melakukan isolasi mandiri. Biarlah kasih Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan mereka. Mereka menikmati akan apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita iman yang baru, sehingga mereka akan selalu melihat kebaikan Tuhan dalam setiap perjuangan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini, itu semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan kita di hari ini. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Beritakanlah selalu firman-Nya dan selalu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.